kesederhanaan dalam sebuah karya. Hmm, di balik sebuah kesederhanaan ada proses yang tidak sederhana. Jadi sebenarnya memang tidak ada yang simple itu, nggak ada teman-teman dalam 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 content creating atau creative content creating atau apapun yang teman-teman content creator lakukan, saya yakin tidak ada yang sederhana. Apakah inputnya itu sederhana? Mungkin iya. Apakah eksekusinya sederhana? Mungkin iya. Apakah bahan-bahan yang digunakan sederhana? Mungkin iya. Apakah alat yang digunakan sederhana? Mungkin iya. Tapi dari semua hal yang sederhana yang saya sebutkan tadi, kalau dijadikan satu, itu nggak sederhana teman-teman. Content creating atau memproduksi sebuah konten, itu berarti kita sudah menggunakan sebagian waktu kita, satu, untuk melakukan riset, untuk mencari referensi. Dua, untuk melakukan concepting. Tiga, untuk melakukan produksi. Teman-teman, itu makan waktu, dan waktu itu tidak bisa mundur. Makanya saya bilang, karya yang sederhana adalah output. Dia akan menjadi sesuatu yang simple. Saya termasuk orang yang suka dengan karya-karya yang sederhana. Karena saya belajar dari pengalaman saya di periklanan. Bagaimana agensi-agensi internasional memenangkan kompetisi iklan, biasanya justru dengan message yang sangat sederhana. Simple message, simple execution. Tapi faktanya itu ribetnya minta ampun teman-teman. Itu luar biasa, mengambil, wah itu energinya besar sekali. Saya nanti mungkin akan banyak discuss sama teman-teman di sesi pertanyaan, karena memang saya belum men-share beberapa karya yang sempat menjadi award winning dalam kompetisi-kompetisi iklan. Cuman rata-rata karya saya yang menang dapat penghargaan itu karya yang outputnya itu simple banget, durasinya juga nggak panjang. Rata-rata tuh iya, tapi itu konsepnya berat, eksekusinya juga kadang-kadang one take oke. Wah itu luar biasa. Jadi teman-teman, nggak ada simplicity ya kalau dalam proses. Jadi boleh outputnya sederhana, tapi saya yakin di balik sebuah kesederhanaan itu ada suatu hal yang membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Jadi eh, kalau teman-teman eh, punya mindset bahwa oke lah kita bikin karya yang simple-simple aja, itu sebenarnya jebakan teman-teman. Jebakannya dalam arti begini, begitu kita memikirkan sesuatu, oke lah pokoknya sesederhana seperti inilah, itu di balik proses itu ternyata memang banyak proses yang penggalian ide lah, eh, cari apa ya, cari kadang-kadang gini, kenapa konten itu bisa dikatakan sederhana? Minimal pesannya dapat dengan durasi yang tidak panjang. Atau kalau kita bicara desain, desainnya itu clean, simple banget. Teman-teman kalau pingin tahu referensi karya-karya bagus, yang simple, yang cukup powerful, tapi saya harus sampaikan di awal teman-teman, bahwa segmentasinya beda dengan yang ada di Indonesia. Website dengan nama Edge of the World itu selalu jadi referensi saya dalam membuat karya untuk menyampaikan message-message yang powerful. Rata-rata simple banget. Simple sekali. Tapi saya yakin itu proses brainstormingnya lama. Proses approvalnya bolak-balik fail, bolak-balik ditolak, cari lagi ide baru, cari lagi ide baru. Karena hampir susah untuk saat ini menghasilkan sesuatu yang original. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita ini sebetulnya hanya repackage aja, mengolah aja menjadi lebih kreatif, mencari angle baru, mencari cara penyampaian yang baru. Jadi tadi ya teman-teman, jangan sampai terjebak pingin menghasilkan sesuatu yang sederhana, tapi akhirnya
teman-teman akan stuck di prosesnya. Tapi cobalah berpikir besar. Jadi mengambil gambaran besar dalam sebuah karya. Saya mungkin ini ya, saya share karya yang mungkin kayaknya nggak ribet ya. Saya sempat bikin karya pribadi. Tujuannya adalah movement, menyampaikan pesan bahwa kita nggak boleh takut dengan corona. Konsepnya itu, nah ini saya harus sampaikan, konsepnya itu sesederhana orang chatting. Nah, waktu itu konsepnya adalah saya chatting dengan adik saya. Gaya yang dipakai itu ya gaya saya chatting dengan adik saya. Tapi apakah conversation-nya itu real? Itu harus by setting. Saya harus mengukur durasinya, saya harus mengukur skripnya, saya harus memikirkan punchline-nya di mana, saya harus cari, oh ini supaya kena pesannya di mana. Akhirnya ada satu sisi sampai saya harus mengubah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Amy Search waktu itu, Isabella. Dan itu betul-betul tidak disengaja, teman-teman. Konten itu benar-benar, saya terus terang tidak pernah menggunakan ads sama sekali di konten saya. Bukan karena saya tidak memahaminya juga, dan karena saya tidak memikirkan urgensinya membutuhkan ads dan segala macam untuk konten saya. Saya sekedar membuat aja. Ternyata konten itu diminati, kemudian di-repost oleh akun yang katakan itu memiliki follower atau buzzer yang banyak, dan nggak nyangka juga gitu konsep semacam itu. Sebenarnya simple, keluarnya juga simple. Sama seperti yang versi chatting juga, tapi yang versi ojol. Itu ya saya sekedar bikin lucu-lucuan aja. Tapi di repost oleh akun yang di situ followernya banyak, dan akhirnya engagementnya jadi naik gitu. Dan itu benar-benar organik dapatnya. Tapi saya nggak ngejar apa-apa, teman-teman. Saya cuma memang ingin berkarya, menyampaikan message-nya. Setidaknya message-nya dapat. Di closing saya menyampaikan, sebarkan kebaikan, bukan kepanikan. Karena memang kondisi pada saat itu adalah orang semua panik. Termasuk yang yang versi Amy Search itu ya. Menyebarkan kepanikan itu membahayakan, tapi menjual harga, menaikkan harga itu juga membahayakan. Dan itu menarik, teman-teman, kalau dilihat di komen. Itu engagementnya betul-betul, oh iya tuh, betul-betul jangan sampai naikin ini, naikin harga bla bla bla. Kemudian yang itu, ya jangan panik. Ketika orang itu mendapatkan konten semacam itu, orang berinteraksi, orang mendapatkan input positif, di situ tugas saya sudah selesai. Nah, itu yang saya sampaikan terkait dengan poin simplicity. Sepertinya outputnya simple, tapi percayalah bahwa di balik itu ada proses yang berkali-kali saya lakukan, dan itu kalau saya harus menyampaikan realnya, konten chatting yang saya buat itu sebetulnya tidak lolos untuk konten organisasi. Karena memang saya melihat mungkin ini value-nya terlalu personal. Jadi tidak lolos di Human Initiative. Akhirnya saya coba trial naikkan di akun pribadi saya. Ternyata yang respon banyak di publik. Apakah saya menyesal karena itu tidak menggunakan akun Human Initiative? Bisa dibilang iya. Karena ternyata memang engagement dan reach-nya bagus sekali. Dan semuanya organik. Tapi apakah saya kemudian puas bahwa itu menjadi karya pribadi? Enggak juga. Maksudnya saya enggak ada ambisi untuk melakukan sesuatu dalam karya itu. Intinya tadi, saya kembalikan ke niat awal saya membuat itu adalah menyampaikan pesan. Pesannya adalah sesederhana, kita harus bisa, kita harus berani fight corona. So, teman-teman, gak kerasa ya, ini udah slide terakhir saya. Sebenarnya ada satu slide lagi. Cuman mungkin nanti Amel yang akan jadi playmaker. Apakah akan ada sesi tanya jawab? Nanti kalau memang iya, insya Allah saya sediakan waktu. Dan insya Allah juga sampai hari ini saya dedikasikan untuk kelas Ramadan HI, khusus untuk tema pembahasan hari ini. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini. Saya sangat menikmati waktu sharing hari
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Human Initiative Jabar yang sudah membuka kelas Ramadan ini. Semoga ini juga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga buat Amel yang udah jadi moderator hari ini. Terima kasih udah beberapa hari terus ngasih brief saya supaya nggak lupa, supaya apa aja yang disampaikan di materi hari ini. Dan teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih juga atas atensinya, atas input-inputnya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dalam semua yang saya sampaikan pada hari ini, baik itu tulisan atau perkataan atau bahkan konten-konten saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Terus semangat untuk berkarya, terus semangat untuk belajar. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Dan semoga kondisi pandemi ini akan segera berakhir dan hidup menjadi jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.